selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjutkan kajian kita malam tadi. Malam pagi hari ini kita mengambil surat Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah lah yang menciptakan kematian. Allah lah yang menciptakan kehidupan. Kedua-duanya diciptakan oleh Allah untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang terbaik amalannya? Ayat itu dipuji oleh Allah. Wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah itu aziz. Sesungguhnya Allah itu ghafur, menerima ampun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jika kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, alladzi khalaqal maut wal hayat. Mengapa dibutuhkan kata-kata maut lalu hayat? Kalau itu dan Bapak mari berpikir dulu iblis dari itu mari dulu iblis berhati dulu iblis. Nah itulah pikiran kita. Nah dulu ternyata kita hidup, baru setelah itu mati dulu. Nah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini mengawali tidak dari kehidupan, tapi dari kematian. Alladzi khalaqal maut. Nah, yang menciptakan kematian. Nah, kata Ibnu Katsir artinya adalah sesungguhnya kita ini dulunya tiada. Itu dimulai dengan Allah yang berkata, mau lupa, tak ada pada dulunya tak ada pada. Dulunya kita tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Nah, coba bayangkan udah ada menjadi ada, sanang wa tersuah. Udah ada menjadi ada, sanang wa tersuah. Sanang. Jadi dan sanang selu. Nah, itulah sambungannya. Nah, sesungguhnya kita itu dari tiada. Jadi sebelum kita dilahirkan, sesungguhnya kita itu tiada. Lalu diadakan oleh Allah. Jadi ini yang kita pahami. Ketika kita diadakan oleh Allah, apa sesungguhnya misi atau tujuan Allah? Aku ciptakan keduanya, kata Allah, kematian, kehidupan. Ia beruwakum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya aku ingin menguji kamu, siapa yang terbaik amalan di antara kamu. Nah, berarti kita datang ke dunia ini bukan untuk basanang-sanang. Nah, bukan untuk bawa manimang. Bukan untuk mengunjung jual. Bukan sebenarnya. Kita mengunjung jual saja. Jadi itu maksudnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, tapi basanang ada misinya untuk diuji oleh Allah. Ujiannya itu siapa yang terbaik amalannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, coba kita lihat ayat yang berikutnya. Nah, surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 itu tegas. Apa kata Allah? Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
sia-sia dan hidup ini kok akan merasukan mati. Nah, di sana memiliki kata mati pasti enggak. Nah, jadi manusia sia-sia yang hidup di dunia kok akan merasakan kematian dan pastinya mati. Nah, Pak, merasukan kematian tuh dan yang pasti mati. Apa sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Sambungan ayat tadi adalah wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Sesungguhnya kami menguji kamu. Yang pertama itu adalah dengan kejelekan dan kebaikan. Sambungan ayatnya wa ilaina turja'un. Ketahuilah olehmu ase yang kamu kerajuan kini kok kembali kamu kepada aku, kata Allah. Dan sahabat akan mengatakan, nah berarti diuji manusia. Ini kau datang ke dunia kau sesungguhnya diuji oleh Allah. Ujiannya yang pertama adalah sesuatu yang tidak baik bagi kita. Yang kedua dengan kebaikan. Yang tidak baik itu adalah sesuatu yang tidak wasupoi. Yang tidak ibu supoi, yang tidak apa supoi ya. Banyak kepiang atau kurang kepiang? Mana supoi banyak kepiang atau sedikit kepiang? Agak aku gitu. Manja ada orang tua, baru ada orang tua. Anja ada. Kalau melambai, kalau itu menjadi ketua yang kita dulu. Apa? Karajo. Ayam pertanyaan. Kata soalnya sampai bilang tua. Apa pertanyaan pertamanya? Di mana? Karajo. Bapak karajo pertanyaan. Bapak pertanyaan jemaah manyo. Itaatnya. Apakah kami dibilang itu? Ya, betul ya. Tunkiul mar'atu li arba'in lima lihaman wali hisabiha nasab keturunan wali jamaliha cantik atau gagah wali diniha agama fatfar bizatid dini kalimat jaga. Inilah yang beragama kamu akan berjuang. Jawab yang bahasanya nomor kamu raju. Karena beda aturan. Kaum muslimin yang beragama sesuatu yang tidak kita senangi ujian, sesuatu yang kita senangi ujian itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ujian sesuatu yang tidak kita senangi itu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah dicari oleh Allah. Siapa amalan yang terbaik? Amalan yang terbaik ketika ujian bersabar. Artinya ibu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin. Sungguh kami akan uji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan buah-buahan, dengan hilangnya nyawa di antara kamu, dengan hilangnya harta. Wabasiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Berarti menghadapi ujian yang tidak kita senangi, jawabnya adalah dengan sabar. Sabar kok. Kalau pas ada kepiawai sabar. Nah, yang kedua, di persidangan yang bahan. Tidak kepiawai apa sabar Ustaz? Kepiawai saya tidak ada. Jawab makan sabar sabar. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ujian untuk kesenangan, mendapat kebahagiaan, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Syukurlah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apa kata Allah? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau mensyukuri apapun nikmatku, azabku sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berarti
ada sabar, ada syukur. Lawan orang yang tidak bersyukur, orangnya kufur. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah orang-orang yang diuji oleh Allah dan dilihat siapakah amalannya yang terbaik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ahsanu amala itu apa? Kalau kita lihat dari Imam Qurtubi, orang yang ahsanu amala itu adalah yang paling banyak mengingat kematian, yang paling baik persiapan kematian, dan paling takut terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, coba kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Orang yang ahsanu amala itu adalah orang yang menjaga diri dari perkara yang haram. Jadi kalau ini menjadi ahsanu amala, jadi perkara itu yang pakaro, masalah yang haram. Nah, waspadalah orang yang paling katanya menjaga diri dari hal yang haram, dan orang-orang yang bersegera melaksanakan ketaatan. Urusan taat mencapai, urusan yang haram itu waspadalah. Itu orang yang ahsanu amala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ahsanu amala kata Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar adalah orang yang bermutu amalan. Berkualitas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ahsanu. Ahsan, kalau Nabi ditanya tentang ahsan apa ihsan, kata beliau yang ihsan itu adalah kamu beribadah atau melakukan sesuatu amalan seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, dipahami seolah-olah Allah yang melihat. Nah, itu coba sih Bapak. Kalau apa di mana itu Bapak? Ini maksudnya Pak. Mana Bapak sekolah? Di sawah. Kita masuk ada sawah. Untuk sawah. Oh itu yang itu. Maka sudah sama-sama melakukan RW itu sawah kan? Nah, sawah. Ini nampak rumah Pak di sekolah. Kalau Pak pejamkan maka Pak ini nampak rumah Pak. Nampak rumah Pak ya. Ulang rumah Pak pejamkan nampak. Nampak lo aja bayangin lo Pak. Dasarnya nanti bursa. Di siku itu nampak ya Pak. Yang mencari itu matu atau matu hati. Matu hati. Nah matu hati itu kan. Matu hati. Nah kalau muslimin yang dirahmati Allah itu namanya rasul. Nah, jadi bertuhan itu tapi matu hati bisa mencari. Jadi kata orang yang ihsan itu adalah seolah-olah kamu beribadah, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa memahami dan melihat Allah, maka seolah-olah Allah yang melihat. Itu yang menjadi Pak. Kalau Allah yang melihat, tentu berhati-hati. Itu loh, ihsan, ahsan, ahsan, ahsan kuantitas, ahsan kualitas. Jadi amalu ahsanu amala kualitas. Kalau ahsan lawannya banyak, banyak itu kuantitas. Dikehendaki oleh Allah tidak kuantitas, tapi adalah kualitas. Coba kita lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dari tafsir yang lain disebutkan. Nah, diantaranya adalah Syekh Qutb. Nah, kata beliau, ya orang yang ahsanu amalah itu adalah orang yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar. Ikhlas, tulus, murni, tidak bercampur. Tidak bercampur dengan apa? Dengan
hal yang lain selain Allah. Nah, itu. Yang kedua, yakni berkualitas. Berkualitas itu benar. Benar itu artinya adalah sesuai dengan perintah Allah. Di kaum muslimin yang dirahmati Allah, cukup gini walakian itu, walakian. Walakian. Kama walakian ka ibadah. Solat yang berkualitas. Berkualitas, solat yang ikhlas, yang murni, solat yang benar. Kalau memang benar solatnya berarti berkualitas. Kalau ikhlas berkualitas. Jadi kualitasnya ditandai dengan bu. Kalau solat waktu benar tapi tidak ikhlas, jadinya ikhlas tapi tidak benar, menjadi benar. Jadi kedua-duanya semua ikhlas dia, benar iya. Ya bu, sambil kalau kan kita mandi di Portugal. Ayo lama dari ibu. Ibu dah lalu kasih jawab dari sekolah ini dah. Nama bincang atau kaum muslimin yang dirahmati Allah, contoh ibadah. Puasa itu kalau kaum muslimin adalah puasa yang asal amalan, puasa yang ikhlas, puasa yang benar. Nah, itu menjadi sah dirinya. Kalau Allah tadi katakan sah, ciri sah itu adalah ikhlas dan benar. Betul. Tuh dari segi ibadah mata. Sekarang hidup sosial ya. Kehidupan sosial, hidup di rumah tangga, ikhlas dan benar, baru berkualitas. Jadi ibu rumah tangga, ikhlas dan benar. Ikhlas dalam mengurus rumah tangga, contohnya memasak. Kalau ibu-ibu memasak pasti ikhlas. Ya bu, ya bu. Ya bu, ada nggak ibu-ibu yang nggak ikhlas memasak suaminya? Nah, kalau yang nggak ada yang ikhlas, itu bukan agak coba. Jadi ketika ada yang ini ikhlas coba, apa aja saja. Itu dia tuh kalau nggak ada yang ikhlas, ada yang ikhlas. Nah yang lebih ikhlas ada yang daripada tak ada yang. Semua aku yang ibu yang berkualitas pak. Nah, ya. Ada nggak ibu yang nggak berkualitas? Nah kalau ketika ada kepiang yang ikhlas, kalau ketika ada kepiang yang ikhlas, ada nggak? Ada ibu? Pasti ada. Nah contohnya pasti ada. Banyak kasus kan? Ada banyak kasus. Ikhlas mengurus keluarganya, mengurus anaknya. Kadang-kadang apa kalau jurai, ibu dulu lah jago, mampir lah jago. Apa lah jurai? Setelah itu baru jago depan. Kesian itu kapan? Kok jangan apa-apa. Kok jangan. Hari jam setengah muda, ayo keluar depan. Jadi apa nama saat itu apa? Oh, tadi apa di rumah nama saat itu nama saat? Ibu nama saat. Jadi itu asal muamalah namanya itu asal muamalah. Dalam berinteraksi sosial itu pula Pak. Asal muamalah itu kajian kita tengah malam kemarin. Asal muamalah dalam berinteraksi sosial. Nah, berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang ma'ruf, qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Berarti ketika kita melakukan itu berkualitas. Apa berkualitasnya? Karena pembicaraan kita itu adalah pembicaraan yang ikhlas. Pembicaraan yang sesuai dengan apa? Dengan tuntunan. Ada nggak orang yang berbicara? Kadang lu mengejek lepas sakit tidak? Ada mencari pajak kok sakit tidak? Ada nggak itu yang mengejek kok? Ada kan? Coba yang mulus mengejek adalah sakit tidak? Ya Allah, apa dalam buku aku berjemaah? Kan berjemaah itu wajah-wajah yang nggak menyenangkan namanya Pak. Ada nggak wajah yang nggak menyenangkan? Ada. Contohnya ada orang yang mengejek. Kamu mencari ilmu sejual, sakit tak dia? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kamu dalam kajian psikologi, kalau ada yang itu Pak Muhammad hanya yang membuat ibu
hidungnya, matanya, telinganya, atau apa? Oh, parangai. Jadi itu sakit hati ko parangai. Kok bantu pun ada orang yang bilang apa? Tapi parangai. Apa maksudnya? Tingkah laku yang tidak baik merespon orang dengan cara yang tidak baik. Perilaku yang baik, orang akan merespon dengan kebaikan. Contoh di saya nama. Ini yang sementara sebab itu positif. Kok positif? Jadi positifnya malah kalau positif kok negatif. Positif negatif itu tidak lapor itu jawabnya. Apalagi negatif. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, Abu Jahal selalu mengejar kalau itu pedagang dari Islam. Mengejarnya dia bertemu dengan mana? Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang jahit. Baru takui Abu Jahal itu orang bertemu dengan Muhammad. Sebab ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, sanang nanti orang. Lu mengecek berapa? Bertemu dengan Muhammad, sanang nanti apa? Apalagi berbicara dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat menyenangkan orang mencari Muhammad Rasulullah itu senang orang imukonya kok warna mukonya kondisi mukanya gua menyenangkan itu karena adalah aura positif di sini. Nabi itu positif orang. Kalau orang positif josiasenya batang itu senang itu yang positif. Tapi kalau orang yang negatif mencari orang ini punya malah si punya apa? Kau baca apa? Pasti menjawab kau. Anda lagi ucap sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata dia. Lama-lama masih. Kau beli kau siapa? Ada anak bu, anak-anak aku pernah masih ada anak. Dia tak berang mau bawa tapi kau siapa? Maunya sesat, tapi dia mencari kawan. Itu apa yang nak nyokat Tuhan melebihi apa yang nyokat Tuhan. Apa yang nak nyokat Tuhan tak melebihi dari apa yang nyokat Tuhan. Apa yang nak nyokat Tuhan? Masalahnya dia tak suku jawab. Kamu sengkala Nabi Muhammad SAW kenapa dilarang oleh Abu Jahal? Kok orang datang ke Nabi Muhammad selalu tertarik karena Nabi Muhammad SAW kebenaran isi. Asal amalan. Salah satu di antaranya Nabi itu mudah tersenyum. Ini malah dia kecil. Diludahi orang mencari dia. Senyum. Atau senyum positif. Jadi kalau orang tersenyum Pak, itu punya daya tarik Pak. Coba kuat tersenyum. Tersenyum tanpa gigi, tanpa injak. Nabi Muhammad SAW tersenyum itu hanya merekahkan sedikit bibirnya banyak pasir. Itu menyenangkan wajah dari itu Pak. Wajah yang menyenangkan, tak pakai gigi, tak pakai injak. Nah, kaum muslimin. Nah, ketika dia ikhlas, apa daya tariknya Pak? Jadi asal amalah itu akan muncul dalam interaksi sosial. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika orang tersenyum, maka awak heran atau senang. Kalau orang tersenyum, Pak senang apa? Contohnya gini, kayak pula. Orang tersenyum ke ibu, agak ibu. Senyum lo kan? Senyum, kok jarang orang senyum ke awak tuh itu orang kok yang mana? Itu orang di Indo, G-I-L-O. Nah itu orang itu kok. Kok senyum dikenyong? Wah, senyum-senyuman kalian. Itu G-I-L-O. Nah, orang berapa namanya? Kau muslim itu lagi teliti orang ternyata. Kalau awak tersenyum bawah, nah, mirror neuron seperti cermin. Kayak ada cermin tuh, aku cermin tuh tersenyum tuh. Yang cerminkan tersenyum yang terbilang kawan. Tersenyum, aku lo buat tersenyum tuh keluar di cermin tuh. Itu bahaya cermin itu. Itu cermin ajaib tuh. Nah, ajaib.
Muhammadkan. Kok batamu di Muhammad kebacaanmu itu gak jahit, bukan apa? Itu dong. Itu jadi supaya semakin kecil ada orang yang tak batu, semakin ingin orang bertamu dengan beliau. Ujung-ujungnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu Pak. Jangan orang yang tak boleh orang boleh jahit saja di Muhammad syahadat jual. Contohnya Nasyur. Kan yang ngomongnya tua. Muhammad. Wah, aku dulu itu hari ini jangan menolong. Tidak memang Allah komentar di bawah. Bagus istilah. Aku nanti kan. Nah, karena dia beramal itu seolah-olah dia